meriah untuk Tuhan. Saya teringat ada sebuah kejadian dalam hidup saya. Keberatan enggak kalau saya bisa melihat wajahnya bapak-bapak ini? Boleh dinyalakan gitu lampunya? Boleh? Iya. Soalnya kalau ngomong tapi nggak kelihatan wajahnya itu gimana gitu Bapak Ibu. Saya teringat sebuah kejadian dalam hidup saya. Satu kali saya itu ya, pernah sakit itu loh, mata ikan. Ada yang bilang Mira kecelakaan, Mira apa? Enggak, Mira tuh sakit mata ikan gitu. Tahu mata ikan? Ya itu deh, pokoknya tahu kan mata ikan. Bukan bisul loh, bukan telusupan bukan, tapi mata ikan. Satu kali kaki saya tuh sakit sekali di telapak, pas di tengah. Ya kalau kita jalan, kita berpijak kan kita pasti pakai telapak gini ya. Jadi sakit sekali. Waktu saya lihat, saya ingat waktu itu saya lagi pergi sama teman-teman singer di Surabaya. Kita pergi mancing gitu. Waktu buat jalan sakit sekali. Kenapa ya? Waktu saya lihat dia itu kayak bolong tipis gitu loh. Jadi tipis sekali bolongnya. Lalu saya bilang, kenapa ya ini ya? Oh telusupan C. Nah, ngerti gak? Telusupan tahu ya? Gitu loh telusupan. Enaknya ngomong sama orang-orang Solo ini kira-kira bahasanya tuh hampir mirip gitu dengan Surabaya gitu ya. Medoknya juga begitu. Telusupan C gitu. Terus waktu dikeluar-keluarin kok gak bisa ya C ya? Terus dia bilang gini, oh ini tuh mata ikan. Mata ikan? Mata ikan gimana? Ya itu namanya penyakitnya mata ikan. Ini mesti diambil seakar-akarnya. Hah? Seakar-akarnya? Dia punya akarnya? Iya, itu di dalam tuh ada akarnya. Oh, oke. Lebih baik Cici cepat ke rumah sakit terus diinsisi. Diinsisi itu diapakan? Ya pokoknya dia diambil, dicowongi gitu sampai di akarnya gitu. Waduh, saya pikir gini. Wah, jujur. WL juga manusia Bapak Ibu. Kita juga punya rasa takut gitu. Jadi kalau saya tuh kalau sudah dengar gitu tuh, aduh. Jadi kadang-kadang kalau saya bilang percaya. Kadang-kadang kita juga bergumul loh untuk kita harus tetap percaya begitu. Jangan takut. Kita pun juga bergumul untuk tetap tidak takut gitu. Kenyataannya adalah kita sama-sama manusia yang penuh dengan kelemahan dan saya takut setengah mati. Saya disuruh pergi ke rumah sakit, enggak mau gitu. Akhirnya saya tahan dan dia bertambah besar. Ternyata betul itu namanya mata ikan. Saya enggak menyangka kalau mata ikan tuh bisa semewarnai hidup saya sampai sebegitunya begitu ya. Jadi dia bertambah besar, kemudian saya dikasih rekomendasi obat Cina gitu ya. Pokoknya ada plester ditempelin, nanti dia tuh kayak ngerowai yang, ngerti ngerowai ya? Ya ini bahasa paling enak soalnya ngomong kerowak, ngerowai gitu ya. Jadi dia bolongin sampai akhirnya dia bolong dan dia mata ikan beserta dengan akarnya kecabut kayak gitu. Tapi ternyata pakai plester itu nggak bisa karena ternyata justru bagian yang kena plesternya itu yang justru malah iritasi. Jadi mungkin kulit saya yang terlalu sensitif begitu ya. Jadi akhirnya nggak bisa, akhirnya bertambah sakit. Akhirnya saya kalau jalan tuh miring sebelah kanan kaki saya. Ini menjadi sebuah monumen sebetulnya. Jadi kaki saya yang sebelah kanan ini kalau disuruh lurus seperti yang kiri nggak bisa. Dia karena kebiasaan miring kalau jalan. Gitu. Lalu orang-orang bilang, udah pergi ke dokter, tanya gimana caranya. Pergi ke dokter lah saya. Pergi ke dokter dia bilang, wah ini kok sudah parah, sudah kamu bawa ke sini. Harusnya dari yang lalu-lalu kamu bawa supaya kita nggak terlalu prosesnya nggak terlalu istilahnya tuh sedalam ini gitu. Nah ini udah langsung diambil aja. Saya ingat waktu itu 2 hari apa 3 hari sebelum ada KKR Benihin di gereja gitu. Saya tanya gini, loh dok, kalau saya ambil sekarang kira-kira saya bisa berdiri nggak di hari dimana? Karena 2 atau 3 hari lagi itu saya ada tugas, saya mesti melayani. Bisa setelah diambil kamu langsung bisa jalan gitu. Akhirnya diambil. Lalu setelah itu dia bilang begini, wih mata ikanmu tuh bukan cuma 1 loh.
7. Sungguhan Bapak Ibu, saya berdoa kita tidak ada yang kena mata ikan. Itu sakit setengah mati, saya tidak bisa menjelaskan. Itu jadi dibuat jalan tuh sakit, dia tuh seperti nusuk-nusuk yang saya nggak bisa ungkapkan gitu, itu sakit sekali. Akhirnya diambil semua, itu 7 tak ambil semua, dia bilang gitu. Oh oke. Terus gimana? Ini nggak tak jahit, dia bilang gitu. Nanti dagingnya akan tumbuh sendiri. Oh oke. Jadi ternyata setelah itu saya nggak bisa jalan. Aku dibohongi sama dokternya. Jadi saya nggak bisa jalan. Jalan itu sudah tertatih-tatih sekali. Saya butuh dibantu. Kemudian di hari dimana saya mesti melayani 2-3 hari lagi itu, saya minum painkiller. Karena sakit setengah mati, sambil dibalut sama perban, sambil di kaos kaki, 3 kaos kaki tak kasih tahu. 3 kaos kaki. Hanya kemudian stand ini menjadi alat bantu saya untuk berdiri. Jadi waktu itu saya bingung setengah mati. Terus pemulihan cukup lama. Akhirnya pulih, daging tumbuh, saya mulai berjalan lagi. Biasa. Saudaraku, enggak ada 2 minggu. Dia itu sakit lagi. Kira-kira saudara kalau jadi saya itu gimana perasaannya? Mateng aku, kan gitu ya. Ini sungguhan ini mateng, karena dokternya bilang gini, ini gak ada jaminan gak tumbuh loh ya. Gak tumbuh lagi, karena dia tuh sifatnya virus kayak apa gitu, saya gak ngerti. Jadi itu bisa punya kemungkinan untuk tumbuh. Aduh saya bingung setengah mati, saudaraku, waktu saya kesakitan lagi itu, akhirnya saya pergi ke dokter lagi, ke dokter yang lain, lalu dia bilang begini, dok ini gimana dok? Gini, tanya, coba saya lihat. Terus dia ambil spidol. Terus kaki saya tuh kayak digambar gitu loh. Srit. Tuh. Ini ya mata ikanmu ini sekarang tumbuh lagi jadi 23 titik. Saudara ini sungguhan. Kalau saya baru teringat mau kesaksian ini tadi waktu di hotel. Saya harusnya, tapi kalau saya kasih gambarnya saudara pasti nanti gilo-gilo ya toh. Saya juga jadi gambar yang tidak senonoh gitu mungkin ya. Jadi itu 23 titik, saya kaget. Hah 23 titik? Yang bener aja. Saya bilang begitu, iya 23 titik. Jadi nanti ini bius total, nanti telapak kaki ini yang di bawah ini saya tarik ke atas. Jadi kakimu nanti kalau selesai di operasi itu agak kayak mengkelung gini loh. Jadi paling ya sekitar berapa 2-3 bulan kamu mungkin tidak bisa beraktivitas dengan baik, dengan seperti biasanya. Dia bilang, aduh saya cewek itu ya seperti petir di siang bolong gitu ya. Aduh saya bingung setengah mati, saya ini nggak tahu mesti berbuat apa. Saya ini mau operasi juga biaya yang begitu tinggi hanya untuk se-23 mata ikan itu. Aduh saya itu juga nggak rela, tapi ya saya ini bingung saya harus apa. Lalu suatu hari saya tetap jalan miring gini saudara. Makanya yang sebelah kanan nggak bisa terlalu lurus begini. Dia lebih ke kanan gitu. Satu kali waktu saya selesai pelayanan, kan ada hamba-hamba Tuhan itu bagiin minyak urapan begitu selesai doa puasa. Lalu ada sebuah suara di dalam hati saya, kenapa kamu gak doa sendiri begitu. Saya tuh gak yakin itu suara Tuhan kah atau saya gak pernah mendengar suara Tuhan, Mira berdoa gitu, gak pernah. Tapi kalau dari hati kita ini, hati saya ini bersuara sering gitu. Tapi saya juga nggak yakin gitu karena saya sudah menempuh begitu banyak cara dan begitu banyak jalan untuk menyembuhkan nih mata ikan ini loh. Yang simple, yang ternyata membuat, yaitu tadi yang mewarnai hidup saya sedemikian rupa. Dari 1 jadi 7, kemudian jadi 23 gitu. Lalu saya bilang ke dia, Bu saya minta minyak urapan gitu. Lalu saya bawa pulang, saya doa sendiri, saya ikuti aja gitu. Saya olesi dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Lalu saya tambahin begini, kalau sembuh terima kasih, kalau enggak kasih kekuatan aku untuk berdiri. Karena kebanyakan yang saya lakukan itu berdiri gitu. Saya kalau mimpin saya mesti berdiri. Nanti
pendeta selesai khotbah, saya berdiri lagi. Jadi kebanyakan memang berdiri. Jadi saya bilang kalau memang ini harus saya jalani, ya kasih kekuatan saya untuk bisa berdiri dan melakukan tugas pelayanan saya bilang begitu sama Tuhan. Lalu pada suatu hari sekitar mungkin sebulan setengahan mungkin, saya enggak terlalu ingat karena saya enggak sadar gitu. Waktu saya pergi ke pelayanan doa puasa, saya selesai pelayanan, saya duduk di dekat drum gitu. Itu tempat duduk saya biasanya gitu. Di belakang drum itu saya duduk. Saudara tahu, mata ikan itu 23 titik itu tiba-tiba saya protol sendiri. Saudaraku, ini bukan proses yang mudah yang saya lewati sebetulnya. Ini adalah salah satu proses yang menurut saya adalah sebuah pembelajaran. Saya menyadari sekali di dalam diri saya, ternyata saya ini gak terlalu mengutamakan Tuhan. Saudara tahu, bingung sendiri. Bingung mau kemana, ke dokter mana, mau cari cara bagaimana supaya ini sembuh dan sebagainya. Tapi saya lupa untuk bilang kepada Tuhan, Tuhan ini gimana? Saya lupa. Jadi saya betul-betul ditegur keras dari kejadian, hanya kejadian mata ikan loh. Tuhan mengajar saya untuk mencari Tuhan itu duluan gitu. Jangan belakangan. Kalau seandainya mungkin waktu itu hati saya tuh condongnya kepada Tuhan dari awal, mungkin saya nggak akan mengalami 23 mata ikan, begitu mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Gitu. Tapi karena saya condongnya lebih ke, bukan nggak berdoa berdoa. Waktu saya sembuhkan ya Tuhan dalam nama Yesus, doa. Tapi condong hati ini loh saudara, condongnya itu gimana nih? Kita harus cari cara gimana ya? Oh, ya apa ya? Obat yang ini, obat yang itu, atau dokter yang mana, dokter yang ini, dokter yang itu, kayak gitu. Jadi condongnya tuh kepada manusia, condongnya tuh nggak ke Tuhan. Kayak gitu. Tapi lewat kejadian mata ikan ini, yang mungkin kedengarannya simple gitu, tapi ini menjadi sebuah pelajaran dalam hidup saya. Bahwa kalau kita hidup ini, hati ini harus condong kepada siapa? Kepada siapa? Tuhan. Saya enggak tahu apa yang saudara hadapi dalam hidup saudara. Saya tidak mengerti pergumulan apa yang sedang saudara hadapi. Tapi pastikan condong hati kita ini kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Jangan cari manusia. Jangan cari hal-hal dengan kekuatan kita sendiri. Sudah, duduk, bilang sama Tuhan. Setuju, katakan amin. Dan kita percaya kalau Tuhan kita utamakan, Tuhan kita bertanya kepada Dia, berserah kepada Dia. Kita tahu Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita loh Bapak Ibu. Tidak sekalipun dalam hidup kita, tidak sekalipun dalam hidup saya.